Halo, salam jumpa bersama saya Arbosa Pasaribu di Raja Wali Channel. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, kali ini saya membawa topik yaitu tidak ada hal yang hebat yang dapat kita capai tanpa antusiasme diri. Mengapa saya mengambil topik atau tema ini yang ingin saya paparkan pada ringkasan penjelasan untuk sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati. Kita banyak melihat tingkat keberhasilan seseorang maupun tingkat keberhasilan seorang pemimpin di dalam memanage satu sistem, di dalam menjalankan program-program kerjanya, di mana pada diri seseorang pemimpin atau seseorang leader pastinya dia memiliki antusiasme diri yang tinggi, yang kuat, dan yang hebat. Semua dapat dicapai bila seseorang memiliki antusiasme diri yang hebat, yang diiringi dia juga memiliki motivasi dan inspirasi yang hebat pula. Bila seseorang leader atau seorang pemimpin kurang memiliki antusiasme diri, maka kita akan melihat kerapuhan dalam diri seseorang leader di dalam menjalankan roda-roda kepemimpinannya, pasti mengalami kerapuhan struktural, fungsional dari orang-orang yang dia pimpin, sehingga dalam dia menjalankan program kerja jelas mengalami hambatan. Seseorang yang memiliki antusiasme yang tinggi, yang dapat menjalankan program-program kerja yang dia buat, maka pada jajaran struktural yang ada di bawahnya, dia akan memilih, menunjuk, serta mengangkat orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik pada sisi hard skill maupun soft skill, orang-orang yang akan membantu dia di dalam jajaran struktural dan jajaran fungsional. Mengapa? Bila kita sebagai seorang leader yang ada pada top tertinggi kurang dapat mencermati, melihat dengan baik pada sisi-sisi orang yang akan kita tempatkan membantu semua kinerja dari program yang kita buat, maka program ini tidak akan bisa berjalan sesuai dengan plan yang sudah kita tetapkan. Satu program dapat dijalankan dengan planning yang telah ditetapkan melalui orang-orang pada jabatan struktural yang memiliki kompetensi, skill di bidangnya, mumpuni mengoperasionalkan sistem di dalam bekerja untuk menjalankan settingan planning tersebut dapat berjalan dan dimonitoring arah dari fungsi serta tujuannya. Kita membuat satu program untuk sesuatu yang namanya sasaran mutu, untuk yang namanya quality objective pada satu company
Maka program kerja itu dibuat terukur, terarah kepada semua sumber kepentingan, kepada semua sumber yang memiliki alur saling support satu sama lain, dan ada pada satu teamwork yang baik di mana leadernya memiliki integritas, kredibilitas, dan komitmen. Tanpa ini tidak mungkin kekuatan motivasi untuk menjalankan antusiasme yang hebat pada diri orang tersebut bisa mencapai sasaran-sasaran program kerja yang ia buat. Jadi kalau kita memiliki antusiasme yang tinggi, maka yang dipertaruhkan pada diri kita sebagai seorang leader adalah integritas, kredibilitas, dan komitmen. Pada saat kita ingin memilih, menunjuk, dan mengangkat orang-orang yang ada di dalam atau di bawah struktural jabatan posisi kita. Ini yang harus kita lihat. Sehebat apapun kita memiliki antusiasme untuk bisa tampil sebagai pemimpin yang hebat, sebagai seorang leader yang kuat, tanpa menunjukkan, tanpa memiliki integritas, kredibilitas, atau komitmen yang tinggi, niscaya semua itu tidak akan bisa kita capai. Jadi antusiasme diri kita harus kita miliki dengan kapasitas integritas diri kita yang terukur, yang teruji pada bawahan yang kita pimpin. Sedangkan kredibilitas kita sebagai seorang atasan, sebagai seorang pemimpin adalah diri kita orang yang mampu mengolah semua program tersebut dengan cara kita berpikir, mengolah sesuatu masalah dari program tersebut, mencari jalan keluar, bentuk pola berpikir atau sistem pola berpikir kita melebihi para bawahan yang ada di bawah struktural. Kita sebagai seorang atasan, kita sebagai seorang pemimpin. Disinilah sikap contoh kita sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuatan antusiasme, menguasai pola karakter kerja bawahan, pola karakter kerja dari sebuah tim yang bisa kita satukan di balik kekuatan integritas dan di balik kekuatan kredibilitas serta di balik kekuatan komitmen kita sebagai orang yang dapat memberikan drive, motivasi kepada bawahan. Ingat, seorang pemimpin yang saya katakan pada konten yang lalu harus memiliki 5 hal. 1, dia harus memiliki self-confident atau self-direction. 2, memiliki people skill. 3, memiliki communication skill. 4, dia memiliki leadership skill. Tetapi tidak cukup di situ. Untuk menunjukkan integritas, kredibilitas diri pada komitmen yang tinggi, dia harus mampu melihat kekurangannya serta kelemahannya untuk dia melakukan improvisasi for our attitude. Jadi selalu dia melakukan perbaikan, perubahan kepada dirinya di balik kelemahan dan kekurangannya, sehingga
integritas diri dia sebagai seorang atasan, sebagai seorang pemimpin, diakui oleh para bawahan atau teamwork yang ia pimpin. Demikian sahabat, ringkasan dari judul yang saya sampaikan. Semoga sahabat bisa memaknai, melihat semua permasalahan ini dengan bagaimana kehebatan antusiasme diri kita untuk mengantarkan diri kita kepada satu titik keberhasilan menjadi seorang leader yang tangguh dan kuat. Sampai jumpa lagi bersama saya, Armo Sama Saribu, di Raja Wali Channel. Bye.